Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Alhamdulillah, Bapak sekalian, Ibu, bertemu kembali dalam niatan yang sama insyaallah dalam belajar soal hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita pahami dan untuk kita jadikan sebagai maqdiratu ilallah, alasan di hadapan Allah Ta'ala bahwasanya kita ini orang-orang yang salah satu betul-betul membenarkan tentang Islam. Islam itu benar, hak. Dengan jalan apa? Dengan jalan aturan-aturan Allah Ta'ala. Apa aturan Allah Ta'ala? Nah, ini salah satunya kita belajar aturan Allah Ta'ala. Jangan sampai kita senang kepada Islam, senang kepada aturan-aturan Allah Ta'ala, tapi apa aturan Allah Ta'ala kita tidak tahu. Ya, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, itu selebihnya dia tidak tahu. Nah, ini kewajiban buat kita semuanya untuk belajar bersama ini. Alhamdulillah, kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Baiklah, kita lihat untuk selanjutnya di Kitabul Maram, masih membahas di Kitabul Hudud, tentang hudud, di bab haddi az-zaniyah, bab tentang hukuman had untuk pelaku zina. Di kitab saya, di hadis yang terakhir telah saya bacakan, hadis yang ke 1051. Sekarang 1052. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun minal muslimin. Dan dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhai kepadanya, Abu Hurairah berkata, telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seseorang minal muslimina, dari kalangan orang-orang muslim. Kalau di keterangan bawah itu, di catatan kaki nomor 6 itu, rojul di sini seseorang itu adalah dia namanya Ma'idh bin Malik, ya, Ma'idh bin Malik dari kalangan orang-orang muslimin. Wahwa, sedangkan beliau Nabi itu fil masjidi, pada masjid, di dalam masjid beliau. Fanadahu, maka si rojul tadi memanggilnya, Nabi. Fanada, maka memanggilnya si rojul tadi kepada Nabi. Faqala, maka berkatalah si rojul atau Ma'idh bin Malik tadi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini zina itu, sesungguhnya aku ini telah berbuat zina. Fa'aradu anhu, maka beliau Nabi berpaling anhu darinya, dari rojul tadi, melengos. Jadi tadinya berhadapan dia, terus kemudian Nabi, ya Rasulullah, saya
telah zina. Wah, Nabi balik. Gah nama kiraine wong kuwi. Fatanaha, maka beliau Nabi menyingkir tilko awajihi, ke arah wajahnya si rajul tadi, menyingkir wajahnya. Jadi wajahnya Nabi itu menyingkirkan ke arah wajahnya si rajul tadi. Jadi di depan ini hadapan setelah zina ya Rasul, terus disingkirkan wajahnya itu atau diarahkan ke arah yang lain ya, salah ini gitu, pindah pandangan yang tadinya itu memandang si Ma'if bin Malik tadi, si rajul tadi, terus kemudian setelah dia mengatakan salah zina, Nabi melengos. Fakola, maka berkata lagi si rajul tadi, ya Rasulullah, ini zana itu, aku ini telah berzina. Fa'aradu anhu, sama Nabi setelah itu balik terus kemudian ngomong lagi, Nabi melengos lagi ya, melengos lagi. Nabi berpaling anhu darinya, dari orang tadi. Hatta sana zalika alaihi arba'a marratin, sehingga si laki-laki tadi, rajul tadi, mengulangi yang demikian itu atas Nabi itu arba'a marratin, 4 kali. Jadi diulangi, ini zana itu, ya Rasulullah, ini zana itu, sampai 4 kali. Falama syahida ala nafsi arba'a syahadatin, maka tatkala si laki-laki tadi telah bersaksi atas dirinya 4 kali persaksian bahwa dirinya telah zina, da'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerunya, memanggil orang tadi. Pak Rasul, ya, disebut namanya. Hei Pak Ma'iz bin Malik. Pakola, Nabi bersabda, abika junun, apakah denganmu itu gila? Jangan itu gila. Nah, Nabi itu. Pola dia menjawab, lah, tidak ya Rasulullah, saya tidak gila. Fakola, maka berkata sejeladi, fahal ahsonta, apakah engkau ini telah beristri, pernah nikah atau punya istri? Atau orang yang ahson telah sebenarnya terjaga, mestinya tidak berarti gitu karena sudah punya. Kalau dia punya nafsu kan punya istri, sampai dia zina. Kalau berkata si Ma'ith bin Malik atau si rajul tadi, nah, iya ya Rasulullah, saya sudah nikah saya itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idhabu bi, kalian para sahabat pergilah bi dengannya, dengan laki-laki yang telah mengaku tadi. Farjumuhu, maka kalian rujamlah dia. Muttafaqun alaihi, disepakati atasnya. Jadi sedemikian mungkin hukum rojam itu dipersempit oleh Rasulullah SAW supaya tidak terjadi seperti itu. Bahkan ada orang yang telah melakukan zina dengan pengakuannya sendiri. Dia bersaksi bahwa dirinya telah zina sampai 4 kali, seolah-olah Nabi itu ketika dia mengaku 1 kali itu orang rewes, bahasa kita serang gabus. Ya Rasulullah, kalau zina harus. Dan ini kelakuan seperti itu, kemudian Nabi berbuat seperti itu, mestinya paham orang ini. Ojo cerita, maksudnya begitu. Baru itu kok tidak ada respon, diulangi lagi. Ini zina itu ya Rasulullah, saya zina ya Rasulullah.
Oh, Nabi ini wis mlengos loh, tanda ndak suka itu. Ketidaksukaan Nabi mestinya tidak diulangi. Meridhokan Allah dan meridhokan Rasul itu adalah salah satu bentuk kecintaan kepada Allah dan Rasul. Lah ini orang sudah tidak disukai oleh Nabi ini nekat sampai 4 kali. Setelah 4 kali Nabi memastikan jenengan itu jane waras napa mboten to bahasa kita. Napa jenengan itu berpenyakit gila loh. Kamu melakukan itu tertutup, tidak ada orang yang tahu dan Allah telah menutupi. Buka dewe lah bahasanya gitu. Malah dia dengan bangga, tidak ya Rasulullah, saya tidak zina. Oh tidak zina, tidak gila itu. Maaf ya. Saya tidak gila. Saya ini orang yang tidak berpenyakit gila. Kalau niki wong waras lah. Terus dipastikan lagi, engkau pernah nikah atau engkau beristri? Jawabnya na'am. Oh iya, saya ini sudah nikah ya Rasulullah. Oh kalau gitu ya. Para sahabat-sahabatku semuanya gitu. Yang lain, idhabu, kalian pergilah dengan orang ini. Ya, farjumuhu, kalian rojamlah orang ini. Tadi bukan Rasul, tapi Rasul ini memerintahkan saja, tidak langsung. Seorang pimpinan memerintahkan kepada bawahannya untuk melakukan hukuman had. Ya. Jadi bisa diambil dalil buat kita ini. Seorang pimpinan itu sebetulnya tidak suka sesuatu barang yang sudah tertutup, dia membukanya dengan hukuman yang berat. Maka sering Nabi itu tidak memberikan satu penjelasan berkenaan, kalau dijelaskan menjadikan berat. Lau'an asyukola amaktukum bisiwaki ma'akuli wudu'in. Nabi pun seperti itu. Kalaulah tidak memberatkan buat kalian, akan saya perintahkan kepada kalian itu akan bersiwak setiap selesai wudhu. Di hadis lain, ma'akuli sholati, setelah tiap-tiap waktu dia mau sholat, bukan setelah. Tapi saya tahu itu memberatkan buat kalian, walaupun Nabi melakukan. Kalian bertanya, kalau saya jawab akan lebih berat buat kalian. Maka apa yang saya perintahkan, lakukanlah. Gitu. Kalau tidak perintahkan, tidak usah dilakukan. Kamu minta nanti berat. Lain minta. Kemudian si Ma'ith bin Malik tadi juga tidak keliru, menginginkan dosanya terhapus karena dia paham dengan adanya rojam ini maka dosanya zina itu akan terhapus. Dia tebus dengan kematian lewat rojam ini. Akhirnya ya sudah 4 kali melakukan itu dengan pengakuannya. Jadi kalau di sini persaksian sudah cukup dengan orang yang melakukan ini, dia memberikan satu persaksian atas dirinya dia zina dan selama 4 kali, sebanyak 4 kali ya cukup. Dua hadis lain itu dipersulit lagi oleh Rasulullah yang lain, sampai dipastikan apakah jangan-jangan kamu cuma mencium saja? Tidak ya Rasulullah. Jangan-jangan kamu cuma mencubit saja? Tidak ya Rasulullah. Malah begitu melakukan, sampai Rasulullah memastikan betul-betul orang ini melakukan zina dengan bayinat, dengan cara yang nyata, sampai dipastikan bahwanya kamu seperti memasukkan ember ke dalam sumur. Oh iya ya Rasulullah, seperti itu. Sudah sedemikian detailnya Rasulullah memastikan untuk hukuman rojam ini bagi orang yang memang betul-betul melakukan zina, bukan hanya sekedar cocok iki berpelukan boyo, atau kamu cuman singgulan atau bagaimana itu. Dipastikan betul hukuman itu, karena memang hanya berapa kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hukum rojam ini. Ya, mungkin pada ini kemudian seorang perempuan dari suku Makhzumiyah yang mengaku dirinya ini kehamilan, kemudian dia mengatakan ya Rasulullah saya hamil, kan cukup bukti. Nggih, kehamilan saya ini dengan atas zina, kan gitu. Padahal sudah pernah nikah.
Ya sudah kamu mana walinya, bapaknya mana ada, yang panggil Pak, anakmu ini jangan disia-siakan, jangan dibentak, jangan dimarahi. Tuh. Ini bawa pulang, nanti setelah anaknya lahir, nanti bawa kemari, nanti rojam. Jadi tidak hamil di rojam, anaknya salah apa anaknya? Anak haram, anak tidak ada yang haram ini ya. Haram itu buat orang tuanya setelah itu sudah. Setelah dirojam Rasulullah SAW ini perempuan ini dia tahu berenang-renang di jannah sana karena sudah bertaubat pada Allah Ta'ala dengan jalan itu, dengan pengakuannya dia. Tapi kan Rasul tidak, ayo siapa yang zina kemari, kan kayak gitu. Akan saya hukum rejam, tidak lah gitu. Sebenarnya juga hukum potong tangan ini yang ditakutkan oleh mereka. Kenapa takut? Karena melakukan. Kalau kita melakukan, kenapa takut buat kita? Kan tidak. Makanya halangi sedemikian mungkin supaya tidak terjadi hukum potong tangan. Ya, potong tangan. Orang-orang dianggap mulia-mulia di dunia kita tangannya putul kabeh, makanya dihalang-halangi jangan sampai terjadi saat Islam itu terjadi. Nah kalau dia tidak melakukan, kenapa menolak? Persilahkan lah, persilahkan kan untuk di crocek lah menurut saya ya. Saya itu ngambil atau tidak uang yang bukan hak saya, dia takut biasa. Dan ya maka hukum rujam itu ditegakkan manakala sudah betul-betul jelas-jelas melakukan rujam ini pengapa. Jadi, apalagi kita bukan kita rujam berarti gue yang gini saya ngakon sopo merasa imam toh, merasa amir muslimin toh kan minta itu bukan lah ini ya. Biasa kan amir masjid lah, amir masjid kalau masjid kini masjid kuno itu amire lah kan, apalagi amir kelompok kita kan Bapak sekalian sedikit demi sedikit marilah kita juga menghindari sistem perkelompokan yang ada. Sistem kita ada sistem innani minal muslimin, kalangan yang ada ini bukan kelompok mereka, bukan kelompok ini, semuanya adalah minni, jadi kalangan kami. Jangan sampai ada mengatakan wah dia laisa minni, bukan kalangan kami. Tidak, sama muslim adalah entah mereka itu berbaju apa, bendera apapun, adalah saudara-saudara kita. Adapun dia melakukan itu ya di hadapan Allah Ta'ala sana ya. Bukan urusan kita itu adalah menebarkan daripada keislaman ini dengan mengutuhkan dengan kalimat wa'tasimu, itu kan perintah, kalian berpegang teguhlah kalian bihablillah, dengan talinya Allah, hukum Allah, itu kan perintah. Wala tafarraqu itu larangan, janganlah kamu itu berpecah belah. Sudah, muslimin satu dipecah-pecah. Apalagi nanti di KTP disuruh nulis saya ini Islam apa lah, lebih parah lagi. Jangan seperti itu lah buat kita. Dan itu tidak terjadi di kalangan zaman Nabi, zaman sahabat, tidak, cuma kepada orang-orang setelahnya pun juga tidak dikenal yang seperti itu. Itulah nama-nama yang dibikin oleh orang-orang yang muncul baru-baru, ulama-ulama yang baru-baru itu muncul kan, dia bikin nama kemudian dihirani sendiri ya. Nama saya yang paling baik, kemudian kesana kemari dia supaya orang tertarik kepada bendera atau nama yang dia bikin tadi, sehingga niat mereka kesana kemari itu untuk memperbesarkan kelompok mereka, bukan untuk membesarkan Islam mereka. Kira-kira seandainya saya tegak lewat itu, nawitunya bukan mengikuti aturan Allah, ada pahalanya apa enggak kira-kira? Mudah-mudahan ada kelompok. Jangan. Dan gini oke. Sebenarnya hadis yang berikutnya, hadis yang ke 1053. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhu, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala berkata, lama tatkala ata datang Ma'iz bin Malikin, Ma'iz bin Malik. Oh, berarti pelanjut hadis ini gue. Kalau tadi tidak disebutkan namanya, cuma seseorang. Kalau ini disebutkan, tatkala datang si Ma'iz bin Malik
datang kemana? Ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakola, maka berkatalah si Ma'ith bin Malik lahu kepada Nabi. Oh, masya Allah, kebalik saya. Kola, bersabda Nabi lahu kepada Ma'ith bin Malik, la'alaka qobalta. Oh, barangkali engkau itu cuma mencium. Kau tidak zina, kau cuma mencium. Kau cuma mencium barangkali. Au ghamasta, atau engkau cuma mencubit, atau engkau cuma barangkali cuma mencubit saja ini. Au nazarta, atau engkau cuma melihat. Di hadis lain itu bukan nazarta tapi lamasta. Lamasta itu meraba. Qala, berkata Ma'ith bin Malik, lah ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah. Artinya saya bukan hanya melihat, saya bukan meraba, saya tidak mencubit, saya tidak mencium, lebih dari itu, saya zina ya Rasulullah. Ya sudah, di hadis lain itu ya, Abu Bukhari. Jadi sedemikian Nabi itu memastikan, memang betul-betul dipersulit oleh Nabi orang ini, barangkali dia itu mengatakan dia zina, barangkali belum termasuk zina, maksudnya seperti itu. Maka dipastikan oleh Rasulullah. Nah, jangan-jangan kok cuma mencium saja toh, sudah dianggap kau zina kan itu? Tidak ya Rasulullah itu. Atau kau mencubit saja? Atau kau cuma melihat dengan nafsu engkau, atau engkau lama tak di hadis lain, engkau cuman meraba-raba perempuan tadi. Lebih lanjut, zina itu adalah kemaluan seorang laki-laki masuk ke dalam, maaf ya, kemaluan seorang perempuan, begitu loh maksudnya, itu dipastikan oleh Nabi itu. Sampai orang ini memastikan tidak hanya sekedar itu, saya melakukan itu ya Rasulullah, sudah. Bukti apa lagi? Dia melapor. Ya. Dan yang melapor itu bukan orang lain tapi si pelakunya. Dengan apa? Syahidah ala nafsihi arba'a syahadatin. Di hadis yang atas tadi, dia sudah bersaksi atas dirinya dengan persaksian dirinya itu 4 kali. Dan mencukupi. Nah sudah, tidak ada jalan lain. Sudah lah. Kalian yang menginginkan itu ya sudah, jangan. Akhirnya Rasul itu tadi, idhabu bihi farjumu. Dan sahabat-sahabat itu, kalian pergilah dengan orang ini, bawalah, rujamlah dia. Ini perintah Rasulullah SAW. Nah di sini pelakunya sama ya, pelakunya sama, cuman di kalau yang di atas dari Abu Hurairah, kalau di sini dari Ibnu Abbas. Walaupun perawinya yang ini dari riwayatnya dari muttafaqun alaihi, cuman yang di bawah tadi itu yang tertulis itu dalam kitab Bukhari, tidak di Muslim. Hadis berikutnya 1054. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annahu, bahwasanya dia Umar bin Khattab itu khotoba, dia berkhutbah. Kalau dalam keterangan ini khutbahnya itu setelah dia kembali dari haji. Pada akhir hajinya si Umar radhiyallahu anhu, dia berkhutbah haji. Haji dia berkhutbah. Dan ketika menjadi Amirul Mukminin, jadi pemimpinnya orang-orang beriman pada saat itu, kepemimpinan setelah Abu Bakar As-Siddiq. Ya khutbah.
Fakola, maka berkatalah si Umar bin Khattab dalam khutbahnya itu, Innallaha ba'atsa Muhammadan bil haqqi. Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad dengan benar, dengan hak. Wa anzala alaihil kitab, dan dia Allah telah menurunkan atasnya Muhammad itu Alkitab, yakni Al-Quran. Fakana fima anzalallahu alaihi ayatul rajmi, maka adalah pada ayat-ayat tadi turun dari Allah Ta'ala itu, Allah menurunkan ayat itu atasnya ayat-ayat tentang rojam, tentang rojam. Faroknaha, maka kami membacanya ayat tentang rojam tadi. Wa ainaha, dan kami telah tahu, ainan melihatnya ayat tadi. Wa aqalnaha, dan kami telah mengikol, memahaminya. Farojama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan rojam, merojam seseorang. Farojamna, maka kami pun telah melakukan hukum rojam ba'dahu, sesudah beliau Nabi Muhammad. Fa'ahsya'in tola bin nasi zamanun, maka aku khawatir, kata si Umar, maka aku khawatir jika pada manusia itu masa yang panjang, an yakula, bahwasanya manusia tadi masa panjang tadi, waktu yang telah lama Nabi telah meninggal, dia mengatakan, yakulu qailun, berkatalah orang yang berkata, mana jidur rojma fi kitabillah. Ini yang khawatirkan si Umar. Tidaklah aku itu mendapatkan hukum rojam pada kitab Allah. Saya tidak membaca, tidak menemukan dalam kitab Allah itu hukum rojam. Ini yang dikhawatirkan Umar. Fayadilu, maka mereka berbuat sesat. Bitarki faridotin anzalahallahu, dengan meninggalkan kewajiban, anzalaha, telah menurunkannya, ayat-ayat tentang rojam tadi. Siapa yang menurunkan? Allah. Wa inna ar-rojmal hakun, dan sesungguhnya hukum rojam itu hak, benar. Fi kitabillahi ta'ala, pada kitabnya Allah Ta'ala, yakni Al-Quran ini. Alaman zana, atas orang yang telah melakukan zina. Ida uhsina, apabila telah menikah. Minar rijali wan nisa'i, dari kalangan orang laki-laki dan kalangan perempuan. Idza qomat, maka idza qomat, apabila ditegakkan al-bayyinatu, dengan bukti-bukti, keterangan jelas tentang zinanya. Au kanal habalu, kok habalu? Oke. Aukana, atau adalah dia itu, sebagian berarti habalu. Al-habal itu membobot, hamil. I'tirafun, atau mereka itu mengiyakan, mengakui, pengakuannya. Mutafaqun alaihi, disepakati atasnya. Nah, ini khotbahnya si Umar ya. Jadi sampai apa yang
dikhawatirkan Umar kan terjadi pada saat ini. Mengakui dianggap tidak ada hukum rojam. Masa yang panjang kewafatan beliau Nabi, ternyata orang menutupi, meniadakan hukum rojam ini. Ya. Jadi sampai dia mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala itu telah memutus Muhammad dengan benar. Kalau Allah itu mengutus Nabi Muhammad dengan benar, pasti yang dilakukan oleh Rasulullah perujam itu juga benar, tidak mungkin salah. Lah Allah menurunkan kitab itu kepada Nabi Muhammad, maka dalam kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala itu di sana itu ada hukum rojam, ada ayat-ayat tentang rojam. Kami ini membacanya, kami melihatnya, kami memahaminya. Membaca, melihat, memahami, kurang nopo. Nyet kunine ngono kuwi, nyet karepe ngono kuwi, nyet kudune dilakoni ngoten niku bahasa kita begitu. Sementara orang sekarang melihat, membaca, meninggalkan hukum itu bukan urusan kita, urusan sana. Kita bukan pemimpin kok, kita bukan mereka. Di hadapan Allah Ta'ala. Terus kemudian Rasulullah SAW melakukan hukum rojam. Nah setelah itu kami juga melakukan, kata si Umar. Nah terus saya khawatir nanti masa yang sudah panjang, sudah lama, manusia ini ada orang yang mengatakan mana jitur rojma fi kitabillah. Saya tidak menemukan dalam kitab Allah itu hukum rojam mana yang diwajibkan. Khawatir. Nah, orang ini sesat dengan meninggalkan kewajiban apa yang telah Allah turunkan kepadanya. Dia mengatakan bahwasanya hukum rojam itu benar. Pada kitab Allah kok mereka itu mengatakan tidak ada. Sesat ya. Bagi orang-orang yang zina telah menikah atau kalau punya istri, atau bagi perempuan punya suami. Nah, maka apabila sudah ditegakkan bukti-bukti tentang zina, atau dia itu hamil, kan tidak perlu bukti. Loh, kamu zina, tidak punya, kamu janda. Loh, kamu hamil berarti kamu zina. Ada bantah bagaimana lagi? Kan tidak bisa bantah. Atau dia mengaku seperti Ma'id bin Malik tadi. Bukan seperti ini. Sekali lagi ini buat kita ilmu, bukan untuk melakukan itu, bukan kedudukan kita. Maka buat kita itu, ayolah kita menjalankan syariat Islam sekemampuan kita yang ada. Ini dalam keluarga kita, ini dalam diri kita. Yang tidak mampu berarti itu ya tidak perlu. Tapi yang mampu-mampu ini tugas kita itu menyampaikan kepada orang-orang yang berwenang saja. Mau dan tidaknya itu fadzakir innama anta mudzakir. Berilah peringatan saja. Kamu itu orang memberi peringatan. Lasta alaihim bimusyaitirin. Dan kamu tidak ada kekuasaan untuk dia harus mengikuti kepadamu. Tidak ada kuasa menguasai mereka. Tugas kamu menyampaikan saja. Ya. Tugas kita sudah menyampaikan, berikan peringatan. Ini loh hukumnya. Enggak, saya tidak akan menegakkan. Ya urusanmu dengan Allah Ta'ala. Sebagaimana kita ini mengajak orang lain, ayo ngaji. Biar tahu. Wah enggak, lanjut. Di hadapan Allah Ta'ala kita sudah amar ma'ruf. Kamu tahu kebaikan mengajak orang lain, sudah tidak mau urusan Allah Ta'ala. Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, seperti yang dilakukan oleh Umar ini, marilah kita introspeksi diri kita masing-masing. Kalau menyalahkan orang lain mudah, menilai orang lain sangat mudah. Buat kita ini introspeksi pada diri kita sendiri. Apakah kita ini masih termasuk orang-orang yang membenarkan Al-Quran dan Sunnah? Diri kita ini gitu.
Kita ini termasuk, apakah masih termasuk? Kalau masih termasuk ya sudah. Meskipun kita tidak punya kedudukan untuk melakukan hukum ini, tapi kita meyakini bahwa itu ada. Ada. Hukum rujam ada, hukum potong tangan ada. Meskipun orang menolak, tapi itu ada. Bukan kok Allah tidak ada itu. Lah kok tidak kamu lakukan? Lah kita ini bukan penguasa melakukan itu. Bukan makom. Mungkin ini terus kalian dengan berbuat satu kebaikan apa yang kita mampu lah, yang kecil-kecil dari yang kecil-kecil kita lakukan, nanti akan ditambah oleh Allah Ta'ala. Mengharapkan yang berat-berat ternyata yang kecil kita tinggalkan kan ya percuma. Terus sampaikan ini Pak Abdul Qoli aja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.